Baik anak-anak, ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, senang sekali rasanya ibu bisa mengisi kelas kalian kembali setelah di minggu kemarin kita telah membahas secara tuntas mengenai apa anak-anak? Teks prosedur. Nah, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baik untuk berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Bagi ketua kelas, silakan Mbak Nur Hidayah bisa memimpin doa. Duduk siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, semoga dari doa kita pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar ya, anak. Amin. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan bersama-sama untuk menyanyikan lagu wajib nasional seperti yang setiap kali kita lakukan, begitu ya? Ya. Nah, untuk lagu nasional yang akan kita nyanyikan pada pagi hari ini tentu saja berbeda dengan dari yang sebelumnya. Nah, kira-kira apa? Mari kita menyanyikan lagu bersama tentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi anak bisa berdiri. Kita akan menyanyi lagu bersama. Ibu putar. Dari Sabang sampai Merauke, terjaga pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya baik, silakan bisa duduk kembali. Nah, tentu saja dengan pemutaran lagu ini lagu juga memberikan rasa semangat juga ya sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini begitu. Baik, ibu akan mempresentasi kalian terlebih dahulu. Mbak Farihana, Habib, Ibu. oke, baik. Sip. Mbak Farihana, Habib, Ibu. baik. Mbak Nudia ya, Hadir. baik. Mbak Nurul, Hadir, Bu. baik. Mbak Puspita, Hadir. baik. Mbak Naya, Hadir, Bu. baik. Mbak Zi, Hadir, Bu. baik. Mbak Ayuni, Hadir. baik. Adakah yang tidak berangkat anak-anak? Ada, Bu. Siapa yang tidak berangkat? Heri. Heri, kenapa Heri? Sakit, Bu. Sakit apa? Demam katanya, Bu. Oh, demam. Wah, memang sedang musim hujan ya anak-anak. Jadi dijaga kesehatannya begitu. Nah, mari kita doakan semoga Heri bisa segera diberikan kesembuhan. Amin. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari materi yang selanjutnya setelah kemarin kita telah selesai mengupas mengenai teks prosedur. Nah, ini ada petunjuknya nih, mengarungi kata-kata indah. Nah, kira-kira materi apa sih yang akan kita pelajari begitu? Ini ada gambar apa anak-anak? Pakai. Ketika melihat gambar ini, apa yang kalian rasakan? Senang. Selain senang apa? Tenang. Sejuk. Sejuk. Terus, Lambangnya sangat bagus, cantik. Masya Allah, memang cantik gitu ya, pantai gitu. Nah, di sini gambar pantai. Ini kira-kira waktunya sore atau pagi nih? Sore. Gitu. Nah, ketika kita melihat pantai, tentu saja kita akan merasakan hawa-hawa yang sejuk, hawa-hawa yang menyenangkan gitu ya. Dan kadangkala untuk menggambarkan hal tersebut kita akan menggunakan kata-kata yang apa? Indah. Nah, selaras dengan gambar ini,
apa gitu. Kemudian apa sih ciri khas dari teks puisi? Ada yang bisa menjawab? Ya, bagus kita. Apa ciri khasnya? Bahasanya indah kok. Ya, betul sekali. Jadi memang benar ya, ciri khas dari puisi itu bahasanya itu pasti apa? Selalu indah gitu. Nah, yang terakhir nih, bagaimana perasaan yang kalian dapatkan ketika membaca maupun mendengarkan puisi? Yo, siapa yang mau mengungkapkan? Saya Ya, baru Hidayah apa? perasaannya itu bisa senang dan sedih juga terharu begitu Bu. Oh, betul sekali. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Hidayah sama Fatika. Jadi di dalam puisi itu ciri khasnya memiliki kata-kata yang indah. Kemudian dari puisi itu kita bisa merasakan perasaan yang senang, sedih, terharu dan lain sebagainya begitu. Baik, selanjutnya. Nah, di sini Ibu menyediakan 3 gambar. Kira-kira dari ketiga gambar ini adakah yang tahu anak-anak? Saya Bu. Ya, siapa dulu nih? Nah, dulu, silakan. Gambarnya mana? Itu yang paling kanan. Ya, yang ini. Pak Joko Widodo. Betul sekali, Joko Widodo. Ya, ada lagi yang tahu? Yang tengah Yang kayak tengah. Hairin Anwar, betul sekali. Terus yang terakhir, ada yang mau menjawab lagi selain Dulu? Pak Sapardi. Oh boleh, Mbak Hidayah. Siapa? Sapardi Djoko Damono. Betul sekali, Pak Syabadi Djoko Damono. Wah, ternyata pengetahuan dari anak-anak itu sudah sangat bagus ya. Dari kalian itu sudah mengetahui mengenai tokoh-tokoh sastrawan, tokoh-tokoh yang memang mereka itu suka untuk membuat puisi begitu. Jadi di sini tuh ada 3 ya. Tadi juga sudah disebutkan oleh Mbak Nurul dan juga Mbak Nur Hidayah. Ini ada Pak Sapardi Djoko Damono. Yang ini siapa tadi? Hairin Anwar. Dan yang terakhir ada Joko Widodo begitu. Nah, selanjutnya. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran kita nih, karena kita materi mengenai teks puisi, jadi tujuan pembelajarannya peserta didik mampu mengidentifikasi diksi dalam teks puisi yang dibacakan sesuai dengan profil pada Pancasila, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, gotong royong dan juga mandiri. Nah, ini hanya secara singkat saja ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas secara lebih lanjut mengenai teks puisi. Namun sebelum itu, Ibu lihat dari anak-anak sudah mulai terlihat lesu gitu ya. Ya, alangkah lebih baik kita melakukan apa anak-anak? Ice cream. Oke, nah kira-kira ice cream apa? Mari kita lihat. Nah, ayo anak-anak kita berdiri, ayo berdiri. Ya, jadi ini tujuan dari SPG ini supaya kalian tuh bisa lebih fokus begitu ya. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, Baik, anak-anak gimana nih, seru? Seru tidak? Seru? Nah, sekarang pastinya dari anak-anak sudah fokus gitu ya?
populer begitu ya. Dan pastinya ini sudah sangat-sangat terkenal dan banyak orang yang sudah tahu begitu. Nah, adakah yang mau membacakan teks puisi ini? Saya Bu. Ya, silakan Gazi bisa membacakan teks puisinya. Di sini ada apa? Di situ saja tidak apa ya. Aku ingin karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Nah, ya mari kita tepuk tangan dari wah luar biasa sekali tadi ya pembacaan puisinya dari Gazi itu sudah sangat-sangat menghayati begitu terkait dengan puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono begitu. Nah, dari anak-anak kan tadi sudah mendengarkan temannya ya membacakan puisi. Dan selain itu, ibu juga ada satu contoh puisi lagi, namun ini dalam bentuk video gitu. Nah, mari ibu akan tanya. Sebuah jaket berlumur darah karya Taufik Ismail. Sebuah jaket berlumur darah. Kami semua telah menatapmu, telah berbagi duka yang agung. Nanti ada yang wah. Baik anak-anak, itu tadi salah satu contoh dari bacaan teks puisi begitu ya. Wah, sangat luar biasa. Ini judulnya apa tadi? Sebuah jaket berlumur darah. Nah, betul sekali. Nah, setelah anak-anak tadi menyaksikan penayangan video ini, kira-kira puisi ini bercerita tentang apa ya? Ada yang mau jawabnya? Mbak Farika, silakan. Tentang perjuangan, Bu. Betul sekali, tentang perjuangan. Perjuangan apa ini? Perjuangan para pahlawan. Gitu. Nah, jadi anak-anak, melalui puisi tentu saja kita bisa mencurahkan mengenai berbagai nilai-nilai kehidupan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah nilai perjuangan itu sendiri. Bisa perjuangan dari para pahlawan, perjuangan dari diri kita sendiri, begitu ya. Jadi puisi itu sebagai media untuk mengekspresikan apa? Perasaan kita, pengalaman kita, dan lain sebagainya gitu. Nah, setelah anak-anak tadi sudah menyaksikan penayangan video, tentu saja anak-anak harus lebih paham mengenai apa sih itu teks puisi begitu. Kita langsung saja untuk lanjut ke materi begitu. Baik, kita memasuki pengertian teks puisi. Ada yang mau membacakan? Saya Bu. Baik, Mbak Hidayah, silakan. Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang identik dengan kata-kata indah, berisi curahan hati pengarang, bahkan menggambarkan pikiran, pengalaman, perasaan, imajinasi, kritik, dan berbagai kondisi lainnya. Baik, itu sekali tepuk tangan bagi Mbak Hidayah. Ya, betul ya, bahwa teks puisi itu merupakan salah satu jenis dari karya sastra, di mana di dalam puisi itu pengarang itu akan mencurahkan isi pikirannya, perasaannya, pengalamannya, dan lain sebagainya, di mana supaya untuk apa dinikmati oleh pembaca begitu. Jadi sudah paham ya mengenai apa itu teks puisi? Sudah. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada ciri-ciri teks puisi. Ada berapa ini anak-anak? 4. Ada yang mau membacakan? Ya, silakan Mbak Farika.
simbolis. Betul sekali, jadi tenang jadi memang betul ya, tadi di bagian awal pun kita sudah sempat menyinggung mengenai ciri khas dari teks puisi yang menggunakan kata-kata yang indah. Nah, pada bagian ini ada penjelasan yang lebih lanjut. Selain menggunakan kata-kata yang indah, di dalam teks puisi itu terdapat diksi. Diksi itu merupakan pilihan kata. Jadi, ketika kita membuat teks puisi, tentu saja kita akan memilih kata-kata yang mampu untuk mencurahkan pikiran maupun perasaan kita gitu. Nah, selanjutnya ada rima. Jadi, di dalam puisi itu seringkali pengarang itu menggunakan rima yang sama. Dan rima itu apa? Rima itu bunyi akhir di setiap kalimat begitu. Jadi, misalkan di dalam suatu puisi, satu bait puisi itu semuanya berakhiran ku semua. Ada juga yang berakhiran a semua. Nah, itu merupakan ciri khas dari pengarang itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya tata letak. Nah, tata letak dalam puisi itu beragam. Ada yang memang langsung satu paragraf, satu bait gitu ya. Ada juga yang puisinya itu dibuat dalam berbait-bait begitu. Nah, untuk ciri khas yang kedua berbentuk lari dan juga bait. Nah, ini juga berkaitan dengan tata letak tadi. Yang ketiga, banyak menggunakan bahasa kiasan maupun gaya bahasa. Nah, ini berkaitan dengan majas. Nah, nanti untuk majas kita akan membahas di yang selanjutnya gitu. Nah, kemudian memiliki sifat yang implisit dan juga simbolis. Jadi di dalam puisi itu seringkali memiliki makna yang implisit atau makna yang tersembunyi. Jadi kadangkala pengarang dalam membuat puisi itu memiliki makna yang tersembunyi. Jadi pembaca itu seolah-olah nanti akan menebak-nebak kira-kira puisi ini tuh menggambarkan tentang apa, perasaan apa sih yang hendak disampaikan oleh pengarang, pengalaman apa yang hendak diceritakan oleh pengarang dan lain sebagainya gitu. Nah, baik selanjutnya. Nah, ini ada jenis-jenis diksi dalam teks puisi. Jadi setelah tadi kita mempelajari mengenai pengertian dan ciri khas dari teks puisi, selanjutnya kita akan berfokus mengenai jenis-jenis diksi dalam puisi. Ada berapa anak-anak? Ayo, siapa yang mau membacakan? Ya, silakan Gazi. Yang pertama ada majas, seperti gaya bahasa. Yang kedua ada pengajian atau citraan. Yang ketiga kata konkret dan yang keempat kata bermakna konotatif. Baik, betul sekali. Tepuk tangan untuk Gazi. Ya, jadi anak-anak, jadi terkait dengan diksi. Diksi apa tadi? Pilihan kata. Nah, pilihan kata itu ada 4. Pertama itu ada majas atau gaya bahasa. Kedua ada pengimajian. Yang ketiga itu ada kata konkret dan yang terakhir ada kata konotatif. Baik anak-anak, kita akan kupas satu persatu ya. Pertama mengenai majas atau gaya bahasa. Ada yang sudah tahu mengenai majas? Belum. Baik. Jadi majas atau gaya bahasa itu merupakan bahasa kiasan yang digunakan oleh pengarang untuk memberikan efek tertentu kepada pembaca. Begitu. Jadi tujuan dari pengarang itu menggunakan majas ini agar pembaca itu bisa merasakan efeknya, efek dari puisinya begitu. Jadi setiap pengarang itu membuat teks puisi, pasti mereka itu akan berusaha untuk memberikan efek tertentu kepada pembaca begitu. Nah, untuk jenis majas pun bermacam-macam ya anak-anak. Ada majas, pertama ada majas perbandingan, kemudian ada majas sindiran, kemudian yang ketiga itu ada majas penegasan, dan yang terakhir itu ada majas pertentangan. Nah, nanti dari anak-anak bisa membacanya secara lebih lanjut di buku ajar dari pemerintah yang sudah kalian pegang gitu ya. Dan di dalam buku itu sudah ada banyak sekali penjelasan mengenai pengertian majas, kemudian jenis-jenis majas gitu. Dan di sini Ibu hanya menulis secara ringkasnya saja gitu. Kemudian yang kedua ada pengimajian atau citraan. Nah, apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengarkan kata citraan? Berarti itu berkaitan dengan indera gitu ya. Berarti kalau indera ada apa saja? Penglihatan, pendengaran, terus perasaan gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan hal-hal yang mencakup panca indera gitu ya. Baik, nah jadi seringkali pengarang
ekspresinya. Maka dari itu, pengarang juga perlu untuk menggunakan kata konkret, berarti kata yang memang benar-benar nyata dan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca gitu. Yang terakhir ada kata bermakna konotatif gitu. Nah, kata bermakna konotatif berarti kata yang seringkali itu berkebalikan dengan apa yang kita tangkap gitu. Jadi biasanya maknanya itu melenceng. Contohnya apa? Nah, di sini ibu akan memberikan satu contoh. Ada frasa kambing hitam. Nah, kambing hitam. Kalau menurut anak-anak kambing hitam itu apa? Kambing berwarna hitam. Nah, terus sekali. Dari makna yang secara langsung itu berarti kambing yang berwarna hitam. Namun apabila di dalam teks puisi kambing hitam itu bukan kambing yang berwarna hitam, tapi apa? Itu merepresentasikan bahwa kambing hitam itu sebagai orang yang disalahkan. Nah, bagaimana bisa? Bagaimana kambing hitam itu digambarkan sebagai orang yang disalahkan gitu? Nah, ini tentu saja berkaitan dengan makna konotatif. Nah, untuk jenis dari makna konotatif itu beragam ya anak-anak. Nanti kalian itu dapat mempelajarinya secara lebih lanjut di pertemuan berikutnya, gitu ya. Ya, baik Bu. Baik anak-anak. Nah, dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada apa saja tadi? Pengertian, terus ciri-ciri, terus ada apa lagi? Jenis-jenis, terus yang terakhir diksi, betul sekali. Nah, baik anak-anak. Nah, setelah kalian memahami mengenai teks puisi dan juga dari anak-anak pun tadi sudah membaca ya contoh dari teks puisi, kemudian menyaksikan video pembacaan dari teks puisi. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok begitu ya. Nah, untuk membagi kelompoknya ini Ibu sudah susun secara heterogen. Jadi di dalam kelompok itu nanti terdiri kurang lebih 3 hingga 4 orang gitu ya. Dan di sini Ibu akan membaginya. Untuk kelompok pertama ada Mbak Nur Hidayah, kemudian ada Mbak Nurul, kemudian ada Mbak Puspita. Nah, untuk kelompok kedua ada Mbak Farihana, Mbak Zi, kemudian ada Mbak Ayuni, Mbak Naya gitu ya. Nah, itu silakan kalian bisa berkelompok. Nah, beda mana? Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya? Sudah. Nah, di sini Ibu menyediakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai langkah-langkah kalian dalam mengerjakan LKPD gitu. Nah, di sini ada nama anggota kelompok ya, anak. Nanti kalian bisa menuliskan anggota kelompoknya di bagian sini. Kemudian di sini ada petunjuk pekerjaannya. Di sini Ibu menyediakan 3 judul puisi. Nah, nanti kalian bisa membacanya satu persatu. Kemudian nanti kalian akan pilih satu saja dari ketiga puisi yang Ibu sediakan gitu. Kemudian untuk soalnya ini Ibu menyediakan ada 4 tabel. Nah, di dalam tabel ini kalian akan mengidentifikasi diksi yang kalian temukan di dalam teks puisinya. Nah, tadi juga Ibu sudah menjelaskan ya diksi-diksi yang ada di dalam teks puisi itu apa aja. Nah, sekarang saatnya bagi kalian untuk mengidentifikasinya di dalam tabel yang sudah Ibu sediakan ini. Nah, ini yang pertama ada tabel majas. Nanti kalian apabila menemukan majas bisa ditaruh di sini. Kemudian ada pengimajian atau citraan. Nanti kalian akan menuliskannya di sini begitu juga dengan kata konkret dan juga kata bermakna konotatif gitu ya, anak. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD ini nanti Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan
Nah, silakan. Bisa dibacakan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Baik, dari kelompok saya tadi menemukan beberapa majas dan juga pengimajian, Bu. Oh iya, majas dan pengimajian. Ya, silakan. Kalau untuk majas, kelompok kami menemukan majas hiperbola. Untuk contoh teks dalam puisinya itu, wajahmu keluar dari jidatku. Oh, begitu. Apa tadi anak-anak? Wajahmu keluar dari jidatku. Nah, itu tadi termasuk majas hiperbola. Jadi majas hiperbola itu merupakan majas yang seringkali dilebih-lebihkan begitu ya. Jadi ini seolah-olah apa tadi? Wajahmu keluar dari jidatku. Bagaimana bisa wajah itu keluar dari jidat gitu ya? Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari majas hiperbola. Selanjutnya apa lagi? Yang kedua itu ada pengimajian atau citraan. Kelompok kami menemukan penglihatan. Untuk teks dalam puisinya itu, tidak pernah aku lihat air mata di kamu mengalir di pipimu. Wah, betul sekali. Berarti citraannya itu penglihatan. Jadi seolah itu dapat dilihat ya oleh pembaca. Gitu. Nah, untuk kelompok 2 silakan. Baik Bu, izin menyampaikan dari kelompok 2 kami menemukan kata konkret dan kata bermakna konotatif. Ya, kata konkret dan kata bermakna konotatif. Ya, silakan. Nah, kata konkret ini teks dalam puisi yang ditemukan pernah aku menangis. Pernah aku menangis. Ya, betul sekali. Itu termasuk kata konkret karena menangis pun ya kita semua mengalami gitu ya. Jadi itu bisa langsung dengan mudah dipahami oleh pembaca. Gitu. Selanjutnya apa lagi? Kemudian selanjutnya kata bermakna konotatif yaitu tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Baik, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Bagaimana hujan bulan Juni itu tabah gitu ya? Karena tabah itu kan seharusnya dimiliki oleh manusia. Begitu. Jadi maknanya itu memang lebih dari makna yang sebenarnya. Gitu. Baik, terima kasih kepada kelompok yang kedua. Ini tepuk tangan ya saya. Baik, dari anak-anak sepertinya sudah paham begitu ya mengenai penggunaan diksi atau pilihan kata di dalam teks puisi begitu. Baik anak-anak, untuk lembaran kerja tadi bisa dikumpulkan kembali ke ibu. Baik, terima kasih. Ya. Nah, ini lembaran kerja selanjutnya sudah ada di tangan ibu. Nanti ibu akan mengajar secara lebih lanjut sebagai bentuk penilaian kepada kalian gitu. Nah, selain yang kami ini tadi dari penjelasan ibu dan juga pertanyaan maupun tanggapan dari anak-anak semuanya juga sudah ibu rekam supaya menjadi salah satu penilaian keaktifan kalian gitu ya. Nah, selanjutnya sebelum kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, ibu ada lembar refleksi. Nah, lembar refleksi ini akan ibu bagikan ke kalian. Nanti kalian bisa mengisinya terkait dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Supaya apa? Supaya nanti di pertemuan yang selanjutnya ibu bisa memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan juga lebih mudah dipahami bagi kalian semuanya. Silakan diisi ibu memberikan waktu selama 5 menit dulu ya. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Baik, nah akan ibu kumpulkan kembali. Terima kasih pada anak-anak yang sudah mengisi lembar refleksi yang ibu bagikan. Semoga ini juga akan bermanfaat untuk pembelajaran kita yang berikutnya. Nah, setelah kita mempelajari materi teks puisi pada pertemuan kali ini, tentu saja di pertemuan depan kita masih mengulik lebih dalam lagi ya mengenai teks puisi. Dari pembahasan kita tadi mengenai diksi, selanjutnya kita akan belajar mengenai cara membuat teks puisi. Nah, ini ada kesimpulan dari
melalui puisi, peserta kita akan belajar mengenai apa itu puisi, ciri-ciri isi dan isi yang digunakan. Baik, beri tepuk tangan ya. Jadi teks puisi ini merupakan materi yang tentu saja berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang sudah Ibu tayangkan tadi mengenai gambar pantai, kemudian bagaimana cara kita itu membaca teks puisi, tentu saja itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Seringkali pengarang dalam membuat teks puisi juga selalu memperhatikan lingkungan sekitarnya, tidak hanya perasaan dan juga pikirannya gitu. Nah, baik. Mungkin itu saja anak-anak pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu harap di pertemuan depan kita bisa berjumpa lagi di jam yang sama, dengan semangat yang sama, dan juga dengan perasaan senang yang sama, gitu ya. Baik. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak berdoa. Berdoa. Oh ya, astagfirullahaladzim. Lari. Ya, Desi. Sebelum kita tutup, Baik anak-anak, sebelum kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa ya. Baik, kepada ketua kelas Mbak Nur Hidayah bisa memimpin doa sekarang. Duduk siap, berdoa dimulai, berdoa selesai. Alhamdulillah pertemuan kita pada pagi hari ini mengenai teks puisi sudah selesai. Ibu harap di pertemuan yang selanjutnya kita dapat bertemu kembali dengan semangat yang sama, dengan perasaan senang yang sama, begitu ya, supaya pembelajaran kita juga menyenangkan. Nah, jadi karena pertemuan kita juga sudah selesai, waktu kita juga sudah selesai, ini kalian akan berjumpa dengan guru yang lain dengan mata pelajaran yang lain.